Kings, kali ini gue akan bertemu dengan salah satu sahabat gue nih. Beliau merupakan sosok suku Dayak asli yang tinggal di Sampit, Kalimantan Tengah. Namanya adalah Bang Ipit. Kings, hutannya semakin lebat dan aliran sungainya semakin kecil. Nah, gue pakai kapal ini untuk membelah tengah-tengah hutan ini. Jadi ada sedikit suara motor, tapi semoga kita bisa menemukan habitat satwa yang akan kita cari hari ini. Yang jelas endemik dari Pulau Kalimantan, Borneo. Ada apa? Ikutin terus. Let's go! Wah, seperti memasuki hutan Amazon ya, Kings. Pepohonannya rimbun dan rantingnya mengarah ke arah sungai, menambah kesan hutan ini masih alami. Semakin kita masuk ke dalam hutan, yang terdengar hanya suara perahu dan suara satwa yang menemani perjalanan gue. Gue jadi penasaran nih, bakal ketemu apa ya, Kings? Oke, Kings, saatnya gue mencari Bang Ipit di dalam hutan ini nih. Kings, dengar. Kayaknya orangnya udah deket nih. Itu dia, suaranya makin jelas. Yuk kita cari di mana nih. Kings, gue seperti mendengar suara dari kejauhan sana. Coba ya kita samperin, Kings. Wah, ini dia. Wah, Bang Ipit, apa kabar? Kabar baik. Baik. Wah, luar biasa, ini dia. Salah satu orang Dayak yang akan menemani kita untuk survival. Bang Ipit lagi ngapain? Lagi ngintip-ngintip nyari hewan. Nyari hewan? Ya, saya lagi berburu. Lagi berburu. Tadi kaget, saya kira buruan saya. Oh, saya kira saya buruan ya. Oh, ternyata Bang Ipit lagi berburu apa nih, Bang? Ya, kami biasanya di sini berburu binatang-binatang yang suka mengganggu tanaman gitu. Jadi hama lah. Oh, hama, berburu hama. Ya. Kalau begitu kita langsung aja, Kings. Kita coba cari di mana tupai ini berada supaya tidak mengganggu perkebunan warga lagi. Ya. Oke, Bang Ipit, kita masuk Siap. ke dalam. Boleh. Siap. Ayo, Yuk. duluan aja. Perjalanan untuk berburu bersama Bang Ipit akan gue mulai, Kings. Kita harus masuk ke hutan yang lebih dalam untuk mencari keberadaan hewan buruan kita. Kings, lihat banyak ranting pohon yang berjatuhan. Nah, pohon-pohon kering ini harus kita lewati untuk mencapai target buruan kita hari ini. Yuk, let's go. Lanjut, Bang Ipit. Wah, ternyata semakin dalam treknya semakin sulit nih. Gue harus melewati batang pohon yang tumbang seperti ini, Kings. Kings, perjalanan gue dan Bang Ipit mulai jauh masuk ke dalam hutan, Bang. Kayaknya saya agak aus nih, Bang. Ada nggak kira-kira tanaman atau aliran sungai yang bisa kita minum, Bang? Kayaknya kita masih jauh dari sungai nih. Jauh dari sungai? Ya, di sini ada selusi. Hah? Kalau di dalam hutan kita bisa ngambil dari air dari akar bejakah. Apa itu, Bang? Bejakah? Bejakah itu tumbuhan yang ada di dalam hutan semacam akar. Tumbuhan. Nah, ini termasuk bejakah ini. Oh, yang mana? Oh, ini. Nah, ini bisa kita Wow. ambil nih buat minum. Wah, ini jadi akarnya, Bang. Iya, ini akarnya nih. Wow, pohonnya yang mana, Bang? Ini pohonnya ini semacam akar, bukan berpohon. Tapi Oh, memang tumbuh dari tanah. Oke. Dia merambat di antara pohon. Bajakah ini sebenarnya adalah akar yang menggantung. Cara hidupnya adalah dengan mencari pohon-pohon yang lebih besar dan tinggi untuk dijadikan topangan. Akar bajaka ini biasanya sering ditemukan tumbuh liar di hutan yang terbuka, Kings. Karena pohon bajakah ini sangat tergantung dengan sinar matahari. Oke, kita akan potong nih, Kings. Pakai apa, Bang, potongnya? Ini pakai mandau. Mandau.
Jadi ini salah satu senjata khas dari suku Dayak. Jadi ini tajam, alat perang juga dan bisa digunakan untuk survival. Oke Kings, mari kita potong. Silakan Bang. Masa sih ada airnya? Ya, mudah-mudahan ada air. Masalah ini kecil. Oke. Biasanya yang besar yang ada air. Oke. Jadi kalau suku Dayak asli pasti bisa membedakan. Nah, ini. Jadi langsung diminum. Ya, angkat ke atas itu ya. Nah, gitu. Oh. Ini pertama kalinya gue nyobain air dari akar gantung seperti ini nih Kings. Biasanya suku Dayak menjadikan akar bajaka ini sebagai alternatif untuk bertahan di dalam hutan dalam keadaan darurat jika tidak bertemu dengan sumber air yang bersih. Wow, ternyata airnya seger ya. Kayak air mineral. Gimana? Bang Ipin nggak haus? Enggak, sudah terbiasa. Ini khasiatnya sangat baik sekali. Jadi ini manfaatnya apa? Ya, macam-macam pengobatan segala macam penyakit. Manfaat pengobatan segala macam penyakit. Jadi kita Iya. bisa jadi lebih sehat juga ya. Iya. Ternyata saya kira rasanya kayak tebu gitu, Iya. Bang Ipin. Enggak. Ternyata Dia tawar. Iya, tawar. Lihat nih Kings, airnya juga bahkan tawar. Nggak seperti air gambut yang ada di sungai-sungai. Jadi ini luar biasa sekali. Kebutuhan hidrasi kita sudah terpenuhi Kings. Jadi mari kita kembali berburu tupai. Oke. Oke, siap. Tetap di King of the Jungle. Roar! Bang Ipit. Nah, kalau lagi berburu seperti ini di hutan biasanya Bang Ipit bawa senjata apa aja, Bang? Kalau berburu semacam tupai kita cukup pakai sumpit saja. Ya, ini kan buat membunuh membunuh. tupai. Iya. Jadi Nah. sistem kerjanya gimana, Bang? Sistem kerjanya kita ada ini kan ada pelurunya. Ada peluru. Ya, nanti kita bidik tupai itu terus kita sumpit gitu. Kalau dia Disumpit tuh kena, di tiup. iya ditiup. Oke. Nah, kalau dia kena udah dia jatuh. Oke. Karena ada sedikit racunnya di Di sumpit itu. jarumnya, Jarum. di sumpitnya Kings. Iya. Ngomong-ngomong gimana cara bikin anak sumpitnya? Oh, itu gampang sekali. Kita bikin dari buluh, Pak. Bulu. Ya, buluh. Bulu itu apa itu? Buluh itu paring ya itu pohonnya itu. Pohonnya. Oke, kita itu. menuju ke pohonnya Kings. Kita langsung cari tahu bagaimana kita bisa bikin bulu untuk menyumpit tupai. Ini. Yang ini. Ya, nah ini. Oh, yang ini. Nah, Oh, bambu. ini bambu. Nah, Bambu ternyata. ya. Nah, jadi kita ngambil. Gimana baru caranya, Bang? Kita tebang lah sedikit ya. Gitu, Bang. Oke. Cara membuat panah sumpit dari pohon bambu cukup gampang nih. Pohon bambu yang sudah ditebang tinggal dikikis menjadi bentuk yang sangat kecil dan tajam pada ujungnya. Apakah kekuatan dari sumpit ini bisa menembus pohon? Kalau pohon aja bisa tembus, harusnya kulit bisa tembus ya. Iya. Silakan Bang. 3, 2, 1. Hajar Bang. Wuh! Itu dia Kings, kita bisa lihat di sini. Nancep ya, nancep. Nah, kalau misalkan ini kena kulit atau daging harusnya tembus, dan kalau pas di leher atau di kepala harusnya bisa meninggal buruan kita. Sekarang giliran gue Kings untuk coba. Mari kita coba pakai sumpit yang ini ya. Ini dimasukin aja ya. Tekan dikit sampai lewat. Ditekan sampai lewat. Ya. Oke. Ya. Oh ya. Oke, kita coba Kings ya. Apakah nancep? 3, 2, 1. Wah, nancep Kings. Ternyata saya sudah siap menjadi orang Dayak. Ikutin terus petualangan gue bersama Bang Ipit hanya di King of the Jungle. Roar! Saatnya gue dan Bang Ipit mencari hewan untuk diburu Kings. Bang, tunggu Bang. Ya. Itu apaan Bang? Oh, itu. Dari daerah. Waduh, lari dia tuh. Itu memang biasanya kalau setiap saya ke sini dia ketemu saya itu. Ketemu. Iya. Coba kita sudah. kejar ya. Coba kita Jadi dia kejar. sudah kenal sama kita. Oh, oke. Nggak usah dikejar juga dia memang sudah. Oh, nggak usah dikejar nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi dia penghuni hutan lindung ini ya. Emang sering ketemu. Setiap kali kayak saya kesini pasti ketemu. Jadi setiap ke hutan pasti ketemu. Pasti ketemu.
Dia memang nunggu di sini. Oke. Wah, ini lihat dia jalan di bawah karena mungkin ini ya, datarannya pohonnya nggak terlalu rimbun. Jadi dia biasanya di arah dalam, Bang. Ya, Bisa kita panggil nggak, Bang? bisa, bisa. Oke. Ya, saya biasanya panggil dia Samson. Oh, biasanya panggilnya Iya, Samson. Samson. Son. Wah, berhenti loh dia, Kings. Lihat. Dipanggil dulu, kita sama primata nggak boleh main-main ya, karena ini agak menyeramkan. Oke, itu dia berhenti. Yuk kita kejar, King. Wow, halo. Wow, Dia sahabat saya ini. iya, aku sering lihat Tiap ini. ke hutan ini ketemu dia. Oke, tiap ke hutan pasti ketemu. Iya. Ini namanya Samson, ya? ini memang primata asli Kalimantan. Primata asli Kalimantan, kayaknya aku tahu nih, Bang. Iya. Ini kayaknya namanya oa Kalimantan ya. Betul. Betul sekali. Ini binatang yang sudah langka di sini. Iya, Sangat binatang yang- dilindungi sekali. Sangat dilindungi oleh negara juga ya, jadi harus kita biarkan di dalam hutan seperti ini ya. Jadi oa Kalimantan ini sebenarnya secara spesies tersebar hanya di Kalimantan. Cuman ada saudara-saudara oa-oa lain di pulau lain. Kayak di Sumatera itu ada oa Siamang, di Jawa ada oa Jawa. Nah kalau di Kalimantan ini ada oa Kalimantan. Nah uniknya oa Kalimantan ini dibanding oa lain, kalau yang Sumatera tuh full hitam, Jawa tuh warnanya abu-abu, dan kalau yang Kalimantan nih ada jenggot warna putih dan alis warna putihnya. Oa khas Kalimantan. Satwa eksotis dan cantik ini sering dijumpai Bang Ipit saat berburu di hutan. Nah, oa Kalimantan ini kerap disebut juga sebagai oa ungko Kalimantan. Orang-orang lokal menyebutnya sebagai kalawet atau kalawet. Jika dilihat-lihat, primata ini sekilas bentuknya merupai kera. Namun berbeda dengan primata lainnya, hewan ini tidak memiliki ekor. Nah, jadi nama ilmiah dari oa Kalimantan ini adalah Hylobates albibarbis. Nah, mereka ini salah satu keluarga dari Hylobates tuh. Hello. Samson ini kayaknya udah tua ya, Bang? Kayaknya udah tua ini. Kelihatan ya dari postur Kelihatan. tubuhnya ya, kalau yang masih Dan muda dia, tuh kecil. kayaknya nggak bisa begitu manjat-manjat, nggak terlalu. Oh, nggak bisa gitu manjat-manjat. Jadi saya sering ketemu, memang dia sering di tanah. Kadang-kadang memang dia di atas juga, cuma nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Berarti udah berapa tahun, Bang, ketemu sama dia? Belasan tahun? Pokoknya udah lama lah. Lupa saya, cuma setiap saya kali kesini pasti ketemu. Oh, setiap kesini pasti ketemu. Bahkan sering saya bawakan buah dia kesini. Oh, sering dibawain Saya buah. kasih makan. Halo. Ya makanya dia sangat jinak Saya- karena dia kenal saya. Kalau sama saya kira-kira nyerang nggak nih? Nah, coba aja. Dicoba Mungkin aja dulu enggak ya. Karena dia kayaknya kemanusiaan juga. Oh iya. Wow. Jadi memang ini salah satu jenis primata yang cukup jinak sebenarnya, cuma tidak boleh dijadikan peliharaan. Dan interaksinya pun harus kita batasi ya. Kalau yang nggak kenal-kenal banget, saya nggak mau terlalu deket. Dan kalau primata harusnya kita jaga jarak gitu. Ini mau jalan-jalan lagi nggak nih? Boleh lah. Oke, mau jalan-jalan Ya, lagi. boleh, Jadi kita tinggal ya. jalan lagi nyari-nyari binatang Satwa ya. Oke. buruan. Wah, jadi kita bukan berburu dia, jadi Oke biarkan ya, dia Samson pergi. ya, sampai ketemu Son. Bye bye Samson, biarkan dia pergi, kita ke arah sana, kita tinggalkan, kita mau mencari tupai lagi. Semoga ketemu. Tetap ikutin terus perjalanan gue dan Bang Ipit di hutan Kalimantan. Tetap di King of the Jungle. Oke Kings, kebutuhan perut sudah terisi. Saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Semoga gue bisa berhasil ya mendapatkan hewan buruan kali ini. Itu burung. Ada Bang. Pelan-pelan ya. Iya. Wah, dapat nih. Nah, ini dia Kings. Burungnya kelihatan kan di daerah sana tuh. Ada di atas pohon Kings, jadi kita harus pelan-pelan. Tembak Bang. Dapat nih kayaknya nih. Dapat nih Kings. Jatuh tuh. Jatuh ya? Coba kita lihat Kings. Kita samperin yuk. Apakah kita bisa makan hari ini? Wah, kena Kings, ini dia nih. Wah, burung punai. Wah, kena tajam. Ya, wah, luar biasa.
Jago banget ternyata Bang Ipit ya, berburu di tengah hutan. Aku jadi belajar banyak nih. Ya. Gue belajar banyak hari ini dari Bang Ipit mengenai hutan Kalimantan Tengah dan juga suku Dayak, cara mereka survive di hutan, senjata-senjata khas. Emang keren banget nih Bang Ipit. Gimana, nyari lagi nggak? Cukup. Cukup, kita cukup berburuan kita hari ini. Selain berburu hewan, kita juga tadi berburu air ya, lewat pohon bajaka. Berburu buah juga, ada buah rambutan, dan yang terakhir burung punai. Bang Ipit, terima kasih banyak. Aku Ya, mau lanjutkan sama-sama. perjalanan Oke, kembali oke. di Sampit. Semoga kita bertemu lagi, Bang. Oke, siap. Iya, tetap di King of the Jungle. Roar! Hari sudah semakin gelap, tapi gue masih berada di dalam perjalanan di hutan untuk pulang. Wah, nggak disangka nih, Kings. Dalam perjalanan pulang, gue menemukan seekor hewan. Itu dia, Kings. Kayaknya dia lagi tidur, Kings. Wah, dapet. Ini dia, Kings. Wah, ternyata dia bukan tidur, Kings. Lihat baik-baik. Ini lagi mau ganti kulit. Dia kalau ganti kulit, itu matanya sedikit abu-abu warnanya. Dia akan ganti karena ukuran tubuhnya yang semakin... Wah, ngelilitnya kenceng banget. Tangan gue bisa remuk. Oke, pindah, nak. Ini adalah reticulated python atau sanca batik dari Borneo. Jadi setiap daerah di Indonesia hampir memiliki ular sanca seperti ini. Nah, reticulated python atau sanca batik ini adalah ular terpanjang. Urat tadi gua. Lilitannya ini makin lama akan makin keras. Jadi awal-awal akan seperti ini dan makin lama akan makin keras. Nah, ular yang liar seperti ini di alam, mereka akan mencoba untuk memijat. Jadi karena mereka cara berburunya adalah melilit seperti ini. Nah, itu melilit seperti itu. Jadi awalnya dia pelan, lama-lama keras. Jadi semakin kita tarik nafas, semakin dia kencang lilitannya. Makanya biasanya ada orang sampai pingsan kelilit di leher karena apa? Begitu tarik nafas, tekan, tarik nafas, tekan, tarik nafas, tekan, tercekek dan pingsan. Jadi jangan main-main. Nah, cara melepaskan lilitan ular yang paling benar adalah bukan dengan seperti ini. Karena kalau kita seperti ini, misalkan di leher kita tarik seperti itu, tidak akan bisa lepas. Sampai kapanpun, sampai kita gila juga tidak akan bisa lepas. Jadi caranya yang benar adalah cari ujung ekornya. Kalau ular ini besar, cari teman yang bisa membantu, lalu putar sesuai dengan alur tubuhnya seperti ini. Jadi baik untuk ularnya dan juga baik untuk kita, sehingga kita tidak celaka. Ini berbahaya sekali. Lihat, ini dia taringnya. Taringnya tuh rumbai seperti itu. Banyak sekali kecil-kecil gitu, Kings. Kalau kita lihat baik-baik ya. Reticulated python ini bukanlah ular yang berbisa. Jadi jika sampai tergigit, tidak akan langsung membahayakan kita nih. Walau gigitannya tidak berbisa, tapi tetap kerasa sakit, Kings. Bedain ular jinak dan galak nih, Kings. Kalau dia galak, dia ngelilitnya akan kembang kepis badannya. Jadi seperti tadi, dan mengeluarkan bunyi hissing. Nah, badan kembang kempis itu tanda marah sebenarnya, defensif. Nah, dia akan nih. Nah, ini tanda momen ini nih, lihat, Kings. Ini dengar suaranya? Nah, ini tanda ular galak melilit, memijat. Sebentar lagi aliran darah gue bisa berhenti nih, lihat urat gue keluar semua, Kings. Ini tandanya darah gue stop kan dari sini ke sana. Wah! Ular piton tidak mengejar mangsa mereka. Dia adalah predator penyergap yang menangkap mangsanya dengan menggunakan lubang penginderaan panas di saat mangsanya mendekat. Tangan di bawah ini licin sekali dan gua akan kembali lepasin. Sebelum tangan gue membiru dan gak bisa nafas lagi. Oke. Sekarang waktunya kamu kembali ke alam ya. Oke, kita lepasin lagi reticulated python ini. Dia mangap lagi barusan. Oke, biarkan dia masuk ke sana. Tetap ikutin terus petualangan gue di Kalimantan Tengah. Ikutin terus King of the Jungle. Terima kasih, King, sudah menemani eksplorasi gue kali ini. Tetap tonton King of the Jungle untuk petualangan yang lebih seru
bersama gue Audrey. King of the Jungle. Roar!